pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang cyber akan semakin meningkat. Sebab itu, TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Ini hal-hal yang harus kita ikuti, kita amati. Bagaimana perkembangan teknologi itu bisa merubah dari perang yang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Indonesia kembali membuat heboh usai memutuskan memperkuat pertahanan langit RI melalui pembelian drone canggih buatan Turki. Indonesia membeli drone besutan Turkiye Aerospace Industries bernama angka tersebut sejumlah 12 unit. 6 unit drone tempur Anka akan segera dikirim ke Indonesia, sedangkan 6 unit lainnya bakal dirakit di Indonesia bersama PT Dirgantara Indonesia melalui program transfer teknologi. Perakitan drone di dalam negeri ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang serius membuat produk-produk unggulan dalam negeri, salah satunya drone. Pembelian ini tertuang dalam kontrak pengadaan 12 drone kombatan Anka dari Turki senilai 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara 4,53 triliun rupiah. Dalam kontrak pembelian drone ini, Indonesia akan mendapatkan beberapa dukungan. Dukungan tersebut diperoleh dari Integrated Logistics Support, Ground Support and Test Equipment, Flight Simulator, infrastruktur hangar, dan pelatihan serta masa garansi selama 20 bulan atau 600 jam terbang. Lalu, bagaimana soal keunggulan maupun kecanggihan dari drone Anka? Drone Anka memiliki kemampuan untuk melaju dengan kecepatan 8 knot dengan ketahanan terbang selama 33 jam dengan total berat sekitar 1,7 ton. Meski berat mencapai 1,7 ton, drone asal Turki itu bisa memuat 200 kg dan mampu terbang mencapai 30.000 kaki atau 9.144 meter di atas permukaan tanah. Selain itu, drone Anka bisa bergerak dalam segala kondisi, baik siang maupun malam, soal mengincar target. Anka punya kelebihan membaca lebih dari satu target yang bergerak dalam kondisi menyerang. Akurasi serangan drone Anka juga tinggi dan mematikan. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada beberapa BUMN yang memproduksi drone untuk kepentingan militer yang kemampuannya tidak kalah canggih dengan buatan luar negeri. Salah satunya adalah Kamikaze Drone Mini B buatan Pindad yang bisa membidik target sejauh 20 km untuk menghancurkannya dalam waktu sekian detik. Drone ini diketahui mampu terbang 25 km dan kecepatan 250 km per jam menuju target. Selain itu, Indonesia juga memiliki drone canggih lain seperti Lapan Surveillance Unmanned atau LSU buatan Lembaga Lapan, pesawat udara nirawak atau Punagagak, weaponized drone elang hitam buatan PT Land Persero, dan drone mulung karya anak bangsa yang dikembangkan bersama PT DI. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta agar bisa turun tangan untuk mengidentifikasi sebuah riset strategis yang bisa berguna untuk kepentingan bangsa. Presiden Jokowi juga meminta TNI dan Polri cepat beradaptasi dalam perkembangan teknologi pada sistem keamanan dan pertahanan. Dan salah satu yang tengah pesat adalah penggunaan pesawat kecil nirawak atau drone sebagai senjata yang akurat dan mematikan. Perkembangan teknologi telah mengubah perang konvensional menjadi lebih canggih. Bahkan, perang fisik bisa terjadi hanya dengan kemampuan kendali dari jarak jauh. Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada jajaran TNI Polri untuk senantiasa memiliki penguasaan dalam teknologi khususnya di bidang kemiliteran. Indonesia dan Malaysia berlomba membangun data center.
Batam yang telah sejak lama dipersiapkan menjadi kawasan pusat data center dapat saingan dari Johor, Malaysia. PT Telkom Indonesia Persero Tbk melalui anak usahanya PT Telkom Data Ecosystem atau Neutradisi diketahui tengah membangun hyperscale data center canggih di Batam, Kepulauan Riau yang ditarget rampung kuartal 3 2025. Data center berkapasitas 50 MW tersebut menelan investasi hingga 1,5 triliun rupiah demi menghadapi era revolusi kecerdasan buatan. Neutradisi sendiri sudah mengoperasikan data center dengan total kapasitas 60 MW berupa hyperscale data center di Cikarang 21 MW, Singapura 17 MW. Lalu ada lagi enterprise data center di Serpong 8 MW, Sentul 5 MW, dan Surabaya 3 MW. Ada pula edge data center 6 MW. Hyperscale baru akan dibuka tahun 2025 di Batam dengan kapasitas 18 MW dengan kemungkinan peningkatan kapasitas menjadi 54 MW. Indonesia mendapatkan saingan dari Johor, Malaysia mulai 3 tahun terakhir. Setelah sempat melakukan penangguhan atau moratorium terkait pusat data 2019-2022, Singapura memperketat aturan pengembangan pusat data agar sesuai dengan roadmap terkait Green Data Center. Kondisi ini mendorong migrasi pusat daya ke wilayah ASEAN lain, khususnya Johor di Malaysia dan Batam di Indonesia. Lalu, manakah yang lebih unggul? Batam didorong untuk melawan persaingan dengan Johor Baru karena yang bisa dilakukan itu adalah kawasan ekonomi khusus atau KIK. Di sisi lain, Batam sebenarnya lebih menguntungkan daripada Johor Baru. Konektivitas Batam-Singapura dinilai makin membaik dengan 4 jalur baru yang akan dibangun Telin. Ini menjadi salah satu alasan pemain data center lebih tertarik untuk tetap ada di Batam. Kata Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Batam dapat menjadi lokasi yang sangat kompetitif untuk ekosistem industri digital. Dengan total investasi yang cukup dalam pengembangan data center di Batam mencapai sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Pembangunan jaringan kabel serat optik menjadi keunggulan konektivitas dalam pembangunan data center di Batam. Direktur Grup Business Development Telkom, Honesti Bashir menjelaskan, data center tier 4 ini bisa menampung data-data kecerdasan buatan atau artificial intelligence hingga 70% dari keseluruhan kapasitas. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari teknologi water cooling system yang dimiliki data center tersebut dan menjadi diferensiasi jika dibandingkan dengan data center lainnya. Kehadiran teknologi water cooling system ini juga bisa membuat Indonesia unggul dibandingkan Malaysia, karena teknologi yang satu ini baru pertama kali digunakan dalam data center. Untuk itulah tambahan hydropower di Sumatera yang menghasilkan ratusan MW energi ramah lingkungan dapat disuplai ke Batam untuk meningkatkan kapasitas data center yang sedang dan akan dibangun. Suplai energi hydropower tersebut akan menjadi game changer sekaligus meningkatkan daya tarik Batam untuk menjadi tujuan investasi. Dengan adanya proyek ini, kontribusi Telkom ke negara bisa melebihi 50 triliun rupiah dalam setahun. Terlebih, saat ini penetrasi digital makin tinggi dan masyarakat Indonesia sendiri merupakan salah satu pengguna internet terbanyak di dunia. Sayangnya Indonesia masih kalah unggul dari Malaysia soal insentif yang diberikan kepada investor. Malaysia berani memberikan banyak insentif, mulai pajak gratis sampai menurunkan harga listrik hanya untuk menarik pemain data center. Johor Baru memang menjadi area yang difokuskan sebagai hub data center baru di Malaysia. Perusahaan data center intelligence DC Byte melaporkan Johor Baru sebagai kota dengan pertumbuhan pasar data center terbesar di Asia Tenggara. Johor memang sangat agresif dalam 1 tahun terakhir. Mereka sudah siap dengan konektivitas ke Singapura dan berani menurunkan tarif. Hal ini terlihat dari banyaknya raksasa teknologi asing yang berinvestasi besar-besaran ke tetangga RI itu untuk membangun data center penunjang teknologi kecerdasan buatan atau AI. Meski booming data center membantu ekonomi Malaysia, tetapi kekhawatiran muncul terkait kapasitas energi dan air di negara tersebut. Riset Bank Investasi Kenanga memprediksi kebutuhan listrik dari data center di Malaysia akan mencapai 5 gigawatt pada tahun 2035. Saat ini kapasitas listrik yang diinstal untuk keseluruhan Malaysia hanya 27 gigawatt,
Menurut perusahaan listrik Malaysia Tenaga Nasional Berhad, otoritas lokal sudah mengemukakan isu kapasitas yang bisa menimbulkan krisis listrik di Malaysia, menurut laporan The Straits Times. Tak bisa dipungkiri, jika kemudahan investasi data center di Malaysia menjadi faktor pendorong banyaknya raksasa teknologi yang menggelontorkan modal ke sana. Malaysia juga melakukan pemangkasan birokrasi yang memudahkan investasi bisnis saat masuk ke negaranya. Di Malaysia, perusahaan asing bisa hanya menggunakan high-level design untuk mendapatkan izin membangun. Sementara di Indonesia harus sampai ke detail engineering design yang artinya memakan waktu dan biaya yang tidak murah. Hal ini karena rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan pemerintah Indonesia yang hingga saat ini belum kunjung disahkan dan masih digodok di Komisi 7 DPR RI. Namun, jika RUU tersebut realisasi, Indonesia bisa memberikan tambahan insentif dari sisi Green Initiative dan akan sangat mendorong tumbuhnya industri data center di Indonesia yang mana saat ini tumbuh 20-30% per tahunnya. Di sisi lain, kalau saja Indonesia juga fokus dengan renewable energy, banyak sekali perusahaan yang berbasis di Amerika Utara dan Eropa Barat yang bersedia untuk melakukan kerjasama pembangunan data center. Karena negara-negara tersebut fokus ke ESG atau Environmental, Social, and Governance, dan mereka ada komitmen Paris Accord. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Selama investor melihat negara stabil secara politik, juga mendukung industrinya untuk bisa tumbuh seperti lewat inisiatif pajak, kemudahan ada Green Initiative Incentive, akan mendorong mereka untuk masuk ke negara tertentu. Bagaimana kalau menurut kalian?